jalur pemandu. Kemudian RAM ya, pelengsengan itu yang menjawab ya, itu ada 42,11%, ya, hampir sama dengan yang menjawab tidak, ya, hampir sama itu antara apakah tersedia RAM atau tidak. Tapi ini kita bisa membaca bahwa masih banyak, ya, 42,11% sekolah yang belum tersedia RAM. Kemudian toilet sekolah, ya, toilet sekolah itu juga baru 47,37% yang menyediakan toilet yang akses untuk penyandang disabilitas. Kemudian meja kursi yang akses, ya, artinya menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan penyandang disabilitas. Yang menjawab tidak itu angkanya 31,58%, ya. Tapi yang mengatakan ya itu besar, ya, lebih dari 50%, 57,89%. Nah, ini buku bacaan, buku referensi untuk pembelajaran, apakah akses yang menjawab ya 73,68%, sedangkan yang menjawab tidak 15,79%. Mengenai keberadaan guru pembimbing khusus di sekolah, itu yang menjawab ya itu ada itu 36,84%, yang menjawab tidak besar jumlahnya 52,63%. Kemudian mengenai akomodasi yang layak juga masih jauh, ya, karena yang menjawab tidak itu angkanya 47,37%, karena ini akomodasi yang layak ini merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan. Nah, kemudian terkait pelatihan tentang pembelajaran inklusif bagi guru, ini respondennya adalah guru, jadi sebagian besar mengatakan memang 75% sudah mendapatkan pelatihan terkait pembelajaran inklusif, kemudian terkait dukungan sarana prasarana yang diperlukan dalam pengembangan pembelajaran inklusif, itu ya antara iya dan tidak itu sama, ya, 50%, 50%. Artinya juga masih cukup banyak juga yang belum mendukung, ya, sarana dan prasarananya untuk pembelajaran inklusif. Kemudian di masa pandemi ini, karena kemarin selama beberapa bulan ada pembelajaran daring, apakah ada pelatihan, ya, bagi guru terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran online yang inklusif, ya. Saya kira tidak hanya online tapi juga inklusif, ya. Masih setengah saja yang mendapatkan pelatihan tersebut. Kemudian apakah pembelajaran online, ya, di dalam pelatihan tersebut memperhatikan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas. Jadi tidaknya ini besar, ya, mayoritas, jadi 75%. Jadi selama ini pembelajaran guru dalam melakukan pembelajaran online itu belum sepenuhnya memfasilitasi secara inklusif, ya, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas. Nah, kemudian ini hasil monitoring lainnya di Sleman. Di Sleman belum ada unit layanan disabilitas bidang pendidikan. Saya kira di DIY ini bicara kabupaten kota, setahu kami baru Kota Yogyakarta yang mempunyai unit layanan disabilitas bidang pendidikan.
Kemudian RAD SDGs tujuan 4 Kabupaten Sleman yang tujuan pendidikan berkualitas, belum ada indikator yang secara khusus menyasar penyandang disabilitas. Jadi indikatornya itu masih secara umum berkait dengan warga usia sekolah. Tapi untuk penyandang disabilitas usia sekolah itu belum menjadi indikator eksplisit di dalam rencana aksi daerah SDGs tujuan 4 Kabupaten Sleman. Itu juga termasuk di dalam sasaran nasional dan daerah ya, baik di DIY maupun di tingkat nasional itu juga belum mengimplisitkan penyandang disabilitas sebagai indikator. Karena itu kalau belum dimasukkan, kita akan mengalami kesulitan untuk mengevaluasi capaian terkait dengan penyandang disabilitas. Tadi seperti tadi, data penyandang disabilitas yang usia sekolah, mungkin kita datanya juga belum lengkap. Jadi bagaimana kita kemudian bisa mengukur berapa sebetulnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni untuk kelompok penyandang disabilitas saja. Karena kalau secara umum, saya kira di provinsi maupun di Kabupaten Sleman juga hitung itu, tapi kita belum bisa melihat bagaimana untuk kelompok penyandang disabilitas. Kemudian data terkait penyandang disabilitas yang tersedia tidak lengkap. Memang ada data penyandang disabilitas, tapi data-data yang lebih spesifik terpilah, misalnya tadi terkait penyandang disabilitas yang usia sekolah itu jumlahnya berapa, kemudian kalau ada yang putus sekolah itu berapa jumlahnya, kalau ada yang tidak melek huruf itu berapa jumlahnya atau berapa yang melek huruf dan sebagainya, tidak ada datanya itu tentu akan menyulitkan juga untuk bisa mengukur bagaimana progres kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan. Nah, ini sekilas saja. Jadi di tujuan 4 pendidikan itu ada sasaran global, kemudian ada sasaran nasionalnya, ya. Ini saya lewati. Saya akan lihat yang untuk indikator rencana aksi daerah SDGs tujuan 4 ya di Kabupaten Sleman. Ini yang di Kabupaten Sleman kami dapatkan dari hasil evaluasi tahunan yang diselenggarakan oleh Bapeda. Jadi indikator RAD SDGs untuk tujuan 4 yang disepakati yang di Kabupaten Sleman itu ada beberapa poin. Yang pertama, persentase SD atau madrasah ibtidaiyah berakreditasi minimal B. Kemudian yang kedua, persentase SMP atau madrasah tsanawiyah berakreditasi minimal B. Nah, kita belum lihat apakah pemerintah Kabupaten Sleman itu juga membuat indikator, ya kalau kita lihat dari dokumen itu nggak ada indikator yang terkait dengan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Karena sekolah-sekolah pendidikan inklusif itu sudah menjadi keharusan karena pemerintah juga sudah membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bersekolah di sekolah-sekolah reguler lewat kebijakan kuota. Itu tentunya sekolah-sekolah itu harus inklusif. Nah, bagaimana pemerintah bisa memastikan itu? Nah, salah satunya kalau akreditasi itu sebenarnya bagian itu juga evaluasi dan untuk mengukur apakah sekolahnya itu pengelolaan sekolahnya itu seperti apa. Nah, dalam hal ini saya kira sangat penting juga ada satu kegiatan untuk mengevaluasi atau itu bahkan mungkin dimasukkan dalam kegiatan akreditasi untuk bisa mengukur apakah sekolah itu sudah baik di dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, baik
sarana fisik maupun sarana prasarana non fisik lainnya, terutama guru dan sebagainya. Kemudian poin yang berikutnya adalah angka partisipasi kasar APK SD Madrasah Ibtidaiyah sederajat, kemudian APK SMP MTS ya sederajat. Nah, tentu ini baru bicara peserta didik secara umum ya, tidak melihat penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas. Karena itu kalau dengan indikator ini kita belum bisa melihat bagaimana untuk pencapaiannya untuk kelompok penyandang disabilitas. Kemudian rata-rata lama sekolah ya, kalau dari hasil pencermatan dokumen yang ada, rata-rata lama sekolah ini juga rata-rata lama sekolah peserta didik atau warga secara umum. Tapi belum menghitung secara khusus untuk rata-rata lama sekolah bagi kelompok penyandang disabilitas. Kemudian APK anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini, jadi ini umum, tapi belum bisa menghitung berapa APK anak disabilitas yang mengikuti pendidikan anak usia dini. Kemudian rasio angka partisipasi murni, ya, perempuan, laki-laki di SD, MI, paket A yang setara gender. Ini juga umum. Kita untuk kelompok penyandang disabilitas juga kita nggak bisa ketahui. Kemudian rasio APM perempuan, laki-laki di SMP, MTS, ya paket B yang setara gender. Ini secara umum juga kita belum bisa lihat bagaimana untuk kelompok penyandang disabilitas. Demikian juga untuk angka melek aksara. Ini di dokumen RAD yang ada di Kabupaten Sleman ini untuk menjelaskan yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam indikator RAD SDGs tujuan 4 pendidikan Sleman itu belum ada indikator yang secara spesifik menyasar kelompok penyandang disabilitas sehingga kita bisa mengukur seberapa jauh layanan untuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu kami mengusulkan ke depan mulai tahun 2001 sampai tahun 2025 di Kabupaten Sleman harus tersedia data dan profil penyandang disabilitas secara lengkap dan terpilah. Ini terutama instansi yang punya ketugasan di dalam melakukan pendataan supaya kita punya baseline ya terutama kepada penyandang disabilitas dan yang usia sekolah, kemudian capaian-capaian pendidikan yang sudah mereka raih atau mereka peroleh. Kemudian penyandang disabilitas harus menjadi indikator. Ini tadi yang RAD tadi, penyandang disabilitas harus dimasukkan di dalam indikator SDGs tujuan 4. Kemudian harus ada indikator ketersediaan sekolah inklusi. Tadi karena baru yang terkait akreditasi secara umum, tapi barangkali Bu Dwi Warni saya kira banyak mengetahui persoalan itu. Bagaimana kalau kemudian ke depan juga perlu ada indikator yang kemudian akan menjadi target tiap tahun mengenai ketersediaan sekolah inklusi, sehingga kita bisa meningkatkan jumlah sekolah inklusi dari tahun ke tahun, yang berarti kita meningkatkan layanan sekolah bagi penyandang disabilitas. Kemudian harus ada indikator terkait ketersediaan unit layanan disabilitas, karena di Sleman belum ada, dan itu merupakan perintah dari Undang-Undang 8 tahun 2016. Ya. Saya kira punya landasan hukum untuk segera mendirikan atau membentuk unit layanan disabilitas di bidang pendidikan. Kemudian harus ada indikator fasilitasi akomodasi yang layak yang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Ini sudah diatur di dalam Undang-Undang 8 2016 dan dilanjutkan dengan
peraturan pemerintah. Jadi tidak cukup hanya membuka kesempatan untuk bisa masuk di dalam sekolah reguler di Kabupaten Sleman, tapi juga harus memastikan ada fasilitasi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Karena selain kesempatan untuk diterima di sekolah itu, tapi penyandang disabilitas juga butuh dukungan-dukungan yang lain di dalam proses pembelajaran maupun mobilitas. Kemudian harus ada indikator aksesibilitas sarana dan prasarana sekolah. Ini untuk memastikan sekolah-sekolah itu memang benar-benar meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarananya, dan itu walaupun tidak dilakukan secara serta-merta, tapi progresnya itu jelas dari tahun ke tahun. Kemudian harus ada indikator jumlah guru yang sudah mendapatkan pelatihan tentang pendidikan inklusi. Jadi itu saya kira juga perlu target, karena semua sekolah harus siap mendapatkan pendidikan inklusi. Berarti jumlah guru yang mendapatkan pelatihan pendidikan inklusi itu juga harus lebih terukur, baik di dalam perencanaan maupun implementasinya. Jadi saya kira di samping itu juga ada program dan kegiatan lain yang strategis. Penyelenggaraan advokasi pendidikan bagi penyandang disabilitas, saya kira semakin baik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, karena ketika ada keluhan dari calon peserta didik yang kesulitan mendaftar di sekolah reguler, mereka menerima ya keluhan itu di dinas, kemudian menindaklanjuti dan melakukan mediasi. Karena saya dalam beberapa aduan dari calon peserta didik itu juga bisa tertangani dengan baik di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kemudian pemenuhan sarana dan prasarana sekolah reguler yang akses, tadi sudah disebutkan juga sebelumnya. Kemudian peningkatan kapasitas guru sekolah reguler, pembinaan sekolah inklusi supaya dari hari ke hari atau tahun ke tahun itu semakin meningkat kapasitasnya. Kemudian pembentukan unit layanan disabilitas, pemberian BOSDA ya khusus untuk siswa penyandang disabilitas. Saya kira di Sleman itu juga sudah punya kebijakan yang baik yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial ya, jaminan pendidikan daerah, di mana juga ada support, ada bantuan untuk penyandang disabilitas. Ya, pemberian beasiswa inklusif, kemudian bantuan asrama ya bagi mereka yang mengalami kesulitan mobilitas dari rumah ke tempat sekolah, kemudian pemberian bantuan transportasi bagi siswa penyandang disabilitas, dan terakhir tersedianya layanan informasi pendidikan inklusif. Jadi itu Bapak Ibu yang terkait dengan upaya-upaya kita bisa mencapai capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, tujuan keempat yang penting ya, saya garis bawahi, kita lebih bisa memastikan bahwa penyandang disabilitas itu benar-benar masuk di dalam indikator ya, supaya pengembangan layanan pendidikan terhadap penyandang disabilitas itu semakin meningkat, kita bisa mengukur dan bisa mengevaluasi. Jadi saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, cukup panjang ya, karena ini penting juga diketahui oleh kita semua. Untuk selanjutnya saya serahkan pada moderator Mbak Dwi Suka, dan mohon respon Ibu Dwi Warni. Dan sepertinya kita selesai kegiatan ini harus sering berdiskusi dengan
Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, karena semangat dari Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas adalah bagaimana kita memperkuat kebijakan-kebijakan, inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sleman, di dalam memenuhi hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Winarta atas pemaparannya. Tadi ada beberapa poin penting ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Winarta tadi, bahwa di tingkat provinsi itu sudah ada rencana aksi daerah, dan meskipun di tingkat kabupaten tidak secara eksplisit diwajibkan, namun justru RAD di kabupaten inilah yang penting, karena merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan baik di daerah maupun di pusat. Dan pelaksanaan rencana aksi daerah SDGs di kabupaten inilah yang berkontribusi pada pencapaian di tingkat provinsi, di tingkat nasional maupun di tingkat global. Kemudian mengapa tadi juga disebut tentang mengapa rencana aksi daerah SDGs Goal keempat pendidikan ini penting, karena antara lain pendidikan ini sebagai jalan untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Tadi juga disampaikan tentang hasil dari monitoring yang kemarin itu dilakukan oleh teman-teman difabel di Kabupaten Sleman. Antara lain bahwa tentang ketersediaan PAUD inklusif itu masih sangat kecil. Kemudian tentang jumlah PAUD inklusif yang dekat dengan tempat tinggal penyandang disabilitas itu juga masih kecil. Begitu juga dengan tentang keberadaan SD inklusi, SMP inklusi yang dekat dengan tempat tinggal itu masih sekitar 36% lah. Kemudian untuk kesempatan penyandang disabilitas untuk masuk ke SMP reguler itu ada sekitar 54,55%, jadi sudah lebih dari 50%. Tadi juga disampaikan tentang usulan dari hasil monitoring itu, kemudian ada usulan untuk RAD-nya, yaitu tentang perlunya data yang secara lengkap dan terpilah. Kemudian dalam program pembangunan itu penyandang disabilitas juga harus menjadi indikator. Kemudian juga perlu adanya indikator tentang ketersediaan sekolah inklusif. Perlu ada indikator tentang akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk siswa dengan disabilitas. Juga ada indikator unit layanan disabilitas. Dan yang tak kalah penting juga perlu untuk dimasukkan indikator jumlah guru yang sudah mendapat pelatihan tentang pendidikan inklusif. Baik, itu tadi antara lain yang disampaikan Pak Winarta. Kemudian untuk menanggapi apa yang sudah kami undang Ibu Dwi Warni dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, bidang sekolah menengah pertama, untuk menyampaikan pemaparannya. Monggo Ibu Dwi. Baik, terima kasih waktunya Mbak Dwi Suka ya, namanya baru mulai sama dengan saya gitu ya. Baik, assalamualaikum. Tadi diperlihatkan Bu wajah cantiknya Bu. Ya, baik, saya sedang agak kurang sehat, jadi saya pakai jaket hari ini. Makanya merinding greges kalau orang Jawa ya. Baik, yang pertama saya mohonkan pamit Pak Kepala Dinas, karena kalau Senin beliau itu ada rakor dengan Pak Bupati, kemudian nanti dilanjutkan dengan rakor internal
di kami, sehingga beliau menugaskan kepada kami untuk bersama-sama dengan teman-teman sekalian, baik dari ILAI, dari MPL, dari CIKEL, dan juga dari Forum Penguatan Hak Disabilitas itu ya tadi Mbak Dwi ya. Ya. Dan saya kira tadi yang dipaparkan luar biasa, kami berterima kasih sekali, artinya ini adalah tentunya input yang luar biasa bagi kami, sebelum nanti kami menyampaikan barangkali beberapa hal yang juga kami sudah mencoba, walaupun sekali lagi memang ada beberapa keterbatasan yang ada di kami. Yang pertama, barangkali saya usul begitu Mbak Dwi Suka dan teman-teman sekalian, di kesempatan berikutnya yang terkait dengan indikator SDGs, Sustainable Development Goals, itu adalah teman-teman Bapeda. Jadi saya berharap seperti ini teman-teman Bapeda itu harus dihadirkan, maksud saya begitu. Supaya apa? Supaya match connect antara teman-teman di Bapeda yang mengampu perencanaan Pemkab secara keseluruhan dengan kami kan begitu. Ibaratnya ini kalau nanti saya aja yang ikut, berarti kan saya harus menyampaikan ke teman-teman Bapeda ini loh, indikatornya tujuan keempat Sleman, ternyata ada beberapa yang masih kurang atau belum sesuai dengan indikator-indikator yang diusulkan oleh teman-teman sekalian yang tadi disampaikan oleh Pak Winarto, cukup banyak. Kemudian sebelum ke teknis juga, kebetulan sekali, saya akhir bulan Oktober kemarin ditugaskan Pak Kadis untuk mengikuti uji publik rancangan peraturan menteri tentang akomodasi yang layak bagi anak-anak penyandang disabilitas di sekolah inklusi dan unit layanan disabilitas. Halo. Terdengar nggak ya kemarin? Terdengar nggak ya? Tentang Terdengar Bu, terdengar Bu. Artinya teman-teman sekalian, permen itu, 2 permen itu sebenarnya ditargetkan selesai tahun ini. Sehingga barangkali yang tadi Pak Winarto sampaikan bahwa Sleman belum punya unit layanan disabilitas, bahwa ada beberapa akomodasi yang istilahnya memang belum sesuai. Itu kemarin saya ikut di dalamnya dan saya termasuk orang yang mengusulkan. Harapan kita tentunya adalah beberapa catatan Pak Winarto tadi, semoga nanti itu pelan-pelan bisa kita minimalkan. Terutama Bapak Ibu teman-teman sekalian, yang paling kami rasakan ya sebelum nanti saya share sedikit paparan saya, itu tentang guru pendamping khusus. Selama ini, itu memang sangat terbatas ya. Bahkan kami sendiri itu sudah mengusulkan, kalau Kabupaten Sleman mengusulkan Pak Win dan teman-teman ya untuk namanya BIMTEK, apa tadi ya namanya ya, BIMTEK, BIMTEK pendampingan guru inklusi nama kegiatan kami. Ini tahun kemarin kami usulkan, namun karena kemarin itu COVID, sehingga beberapa anggaran di kami itu harus digunakan untuk penanganan pencegahan COVID. Tahun 2021 kami anggarkan lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nanti semoga coveran ini bisa bisa barangkali menjawab yang tadi Bapak Ibu teman-teman sampaikan begitu ya. Saya mencoba share screen tapi kok belum bisa ya. Maaf, saya kok belum bisa share screen ya. Baik, sambil nanti saya minta tolong teman. Artinya begini, di kegiatan kami, itu kami mengupayakan setiap tahun, terutama untuk guru pembimbing khusus itu kami usulkan. Walaupun tadi Pak Win menyampaikan memang harus kami akui Pak, nanti ini kami minta untuk kami dan akan kami lakukan ke Pak Kadis. Termasuk nanti kami juga sampaikan ke Bapeda agar barangkali di tahun berikutnya ada perbaikan terhadap indikator-indikator yang tadi Pak Win sampaikan. Kemudian terkait dengan PPDB, ya PPDB betul bahwa kami sudah kok agak error ya dia. Kami sudah memberikan kuota sesuai Permendikbud itu 5% dari kuota yonasi 80%. Artinya ngeten Pak Win, bahwa untuk anak-anak ABK ini
ini kuotanya itu juga masuk di dalam kuota zonasi. Maksud kami menjawab beberapa tadi indikator dari Pak Win bahwa jangkauan mereka ke sekolah terdekat itu tadi juga belum. Koridor pengaturan kami di PPDB itu adalah 5% itu masuk di dalam zonasi. Artinya masuk dalam ring bahwa mereka itu juga kami utamakan ring terdekat dari tempat tinggalnya mereka, Pak Win. Walaupun mungkin belum bisa secara keseluruhan, begitu. Dan di dalam pelaksanaannya, karena sekali lagi, seingat kami di ketentuan pendidikan inklusi itu kan ada ketentuan bahwa sekolah itu juga harus istilahnya mampu memberikan layanan ke anak-anak kita dengan baik, nih Pak Win. Nah, kami di PPDB kemarin juga bekerja sama dengan psikolog puskesmas, ya. Jadi di masing-masing puskesmas ada psikolog, ada koordinatornya di tingkat kabupaten. Itu kami bekerja sama untuk melakukan identifikasi, Pak Win. Maksud kami identifikasi adalah karena berbagai keterbatasan yang tadi Pak Win sampaikan, teman-teman sampaikan, barangkali kami belum bisa memberikan pelayanan kepada anak-anak kita secara maksimal. Sehingga apa? Kami mencoba melakukan identifikasi. Sehingga kita berharap anak-anak yang memang katakanlah bisa kemudian bergabung dengan anak-anak yang lain di sekolah formal itu kami terbuka menerima. Dan itu kami upayakan kemarin waktunya PPDB adalah waktu kedua setelah jalur prestasi. Jadi kami utamakan setelah jalur prestasi. Itu kemudian yang terkait dengan berbagai data tadi, saya kira ini nanti sekali lagi kami berterima kasih teman-teman sekalian sudah dilakukan monitoring. Tentunya ini data yang tentunya berharga bagi kami dan merupakan juga bagian yang harus kami lakukan evaluasi tahun berikutnya. Dan kemarin pada saat kami diundang di Semarang terkait rancangan uji publik rancangan peraturan menteri tentang akomodasi yang layak bagi anak-anak kita penyandang disabilitas di sekolah inklusi, itu ada 3 hal yang menjadi diskusi panjang kami. Yang pertama adalah tentang PTK, pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi poin pertama yang kami usulkan itu adalah harus ada pemenuhan terhadap guru pembimbing khusus ini. Jadi bukan hanya kemudian pelatihan, tadi yang Pak Win sampaikan, kita berharap ada pemenuhan secara khusus. Selain tentunya adalah ada upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan, bahkan kita usulkan melalui sertifikasi. Jadi seperti guru-guru yang lain Pak Win, itu kemarin kami usulkan. Kemudian yang terkait dengan Sarpras, ada 3 poin yang waktu itu kita diskusi panjang lebar. Yang pertama PTK, yang kedua Sarpras. Sarpras ini juga kami usulkan agar ada detail standar tentang bagaimana sebenarnya sarana prasarana bagi anak-anak kita penyandang disabilitas di sekolah inklusi, Pak Win dan teman-teman. Jadi kalau terkait dengan apa tadi kelengsengan tadi bahasanya apa? Itu menjadi misalnya standar yang utama harus ada. Kemudian pemenuhan Sarprasnya itu di apa istilahnya dikategorikan menurut disnya masing-masing. Jadi ada tunarungu, ada apalagi ada bermacam-macam ketunaan itu di breakdown menurut disnya masing-masing. Artinya kami berharap pada saat nanti misalnya sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman, nanti barangkali kami sampaikan data hasil PPDB kemarin. Artinya kalau tadi Pak Amin menyampaikan bahwa berapa sih sekarang jumlah sekolah inklusi di Sleman, saya kira sekarang posisi kita semua inklusi ya Pak Amin. Karena semua sekolah itu dari kebijakan tentang PPDB itu 5% dari 80% zonasi itu kami peruntukkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Nah, kami berharap kemarin juga mengusulkan agar sekali lagi memang di dalam Permendikbud tentang 70/2009 ya Pak Win tentang pendidikan inklusi itu memang ada beberapa ketentuan di sana bahwa Pemkab harus menyediakan dan seterusnya. Sementara tadi data Pak Win disampaikan bahwa keadaannya adalah seperti itu. Kami tidak menyangkal itu benar. Artinya bahwa ini menjadi catatan kami. Kami berharap pada saat nanti Permendikbud akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas itu diterbitkan, misalnya di SMP 1 Sleman itu ada di sana itu tunarungu, tapi tidak boleh memakai alat bantu. Nah, artinya apa?
Kemudian anak itu selalu di depan. Supaya apa? Supaya bisa melihat pada saat bapak ibu gurunya menerangkan dan membaca ucapan dari bapak dan ibu gurunya. Nah, kita berharap di tahun berikutnya, kalau kemarin Permendikbud tersebut, 2 itu ya, yang satu itu tentang unit layanan disabilitas yang tadi Pak Win sampaikan bahwa betul Sleman belum punya, yang punya baru kota. Itu nanti kalau sudah ditok begitu disahkan, 3 tahun setelah itu tuh seluruh kabupaten kota harus memiliki unit layanan disabilitas, Pak Win. Memang sekarang baru kota. Nah, kalau kemarin teman-teman di Jawa Timur memang beberapa sudah memiliki. Nah, doakan juga nanti barangkali kita akan berproses begitu. Sehingga sekali lagi tadi yang Pak Win sampaikan tentang beberapa hal terkait dengan catatan, instrumen monitoring atau monitoring yang dilakukan oleh teman-teman sekalian, kita insya Allah komitmen Sleman insya Allah adalah memberikan hak pendidikan bagi anak-anak kita termasuk penyandang disabilitas. Tentunya adalah ini memerlukan kerjasama dari kita sekalian. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tadi berbagai forum, kami dan juga nanti barangkali kalau ada kegiatan berikutnya kami usul agar teman-teman Bapeda bisa dihadirkan sehingga mereka tahu betul apa sih sebenarnya yang usulan teman-teman terutama di SDGs ya, yang tujuan 4, yang usulan tadi kan ada beberapa, saya sudah catat banyak, tadi juga maaf. Nanti juga saya ketemu dengan teman-teman Bapeda, Bu Kabit yang menangani pendidikan, nanti akan juga saya sampaikan terkait diskusi kita siang ini. Namun sekali lagi tentunya ini memerlukan komitmen dari kita sekalian. Dan saya juga berharap tadi dari beberapa data itu ada yang sekian persen tidak tahu atau apa tadi Pak Win yang satu Pak Win? PT garis miring tidak jelas kah ya? Tidak jawab. Maksud saya ini potensinya potensi masyarakat kita yang sebenarnya belum mengetahui tentang pendidikan bagi anak-anak. Artinya ini tadi proporsi dan persenannya cukup tinggi loh Pak Win. Maksud saya harus juga ada upaya bahwa anak-anak kita penyandang disabilitas itu selain kita yang bergerak, mestinya masyarakat dan keluarga itu juga harus bergerak Pak Win. Poin utama mereka itu harus memiliki keterampilan yang fungsional ya. Seringkali maaf, di Kabupaten Sleman itu kami ada yang namanya Satgas Anak Putus Sekolah dan Tidak Sekolah Pak Win. Salah satu temuan kami itu ada, maaf sekali lagi ya, ada anak yang jatuh kemudian itu punya kelainan kaki, tidak peduli sama sekali. Bahkan tidak dibawa ke rujukan atau ke rumah sakit. Lah, sudah seperti ini bagaimana kita akan istilahnya memberikan akses ke mereka? Kami datang ke rumah itu, memberikan pendampingan kemarin. Contoh nyata bahwa sekian persen yang tidak tahu, tidak menjawab itu adalah bagian masyarakat yang juga harus kita edukasi tentang pendidikan bagi anak-anak kita yang disabilitas. Ini tentunya juga PR kita. Dan seringkali, maaf sekali lagi, seringkali itu ada beberapa bagian masyarakatnya yang ternyata itu bahasanya apa? Menyembunyikan ya bahasanya ya. Malu ya. Mungkin begitu ya bahasanya ya. Artinya bahwa ada beberapa ya, tidak, saya mengatakan tidak seluruhnya, tapi memang ada beberapa yang barangkali belum memahami dengan senyatanya bahwa anak-anak ini juga tentunya adalah memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan yang lain. Itu beberapa saya sebenarnya ya. Atau mungkin Mbak Dwi pandu Mbak supaya itu bisa di-share Mbak. Dwi juga. Saya agak nggak stabil ini sebentar. Oke, saya dulu ya. Share-nya anunya. Bisa share screen akses kalau mau share screen-nya. Okay. Ini sudah multiple partisipan kok Bu. Oke, bentar ya. Ya. Tadi kayaknya sudah muncul tadi sebenarnya di apa? Iya, maaf ya. Bentar, kok belum bisa ya? Saya kemeringet dingin ya, agak kurang sehat ya. Sebentar. Belum bisa ya? Sebentar. Stop share. Ini sudah melihat ini share screen-nya Ibu Dwi, tapi kenapa malah wajah saya yang saya lihat di sini? Bentar.
Saya agak kesulitan ya, atau saya minta tolong teman saya dulu ya. Sebenarnya sudah saya sampaikan semua, tinggal data yang PPDB bahwa di sana itu negeri swasta kami tidak membedakan, semua memberikan akses yang sama. Atau mungkin itu Bu, materinya bisa dikirim via chat. Coba nanti Pak saya atau Pak Winarta bisa mencoba share screen kan? Baik, oke, saya coba ya. Oke. Oke, intinya kami di Kabupaten Sleman, atau nanti saya kirimkan setelah ini, Mbak Dwi ya. Saya kirim ke Mbak Dwi di ini, begitu. Intinya kami setiap tahun, insya Allah selalu mengusulkan untuk anak-anak kita penyandang disabilitas. Barangkali nanti usulan Pak Win terkait pembinaan inklusi kami coba tambahkan, tapi yang jelas BIMTEK untuk guru pembimbing khusus kami sudah usulkan di 2021. Sarpras nanti juga akan kami sampaikan, jadi kalau untuk Sarpras pun barangkali memang ada beberapa keterbatasan. Kami juga nanti akan sampaikan ke teman-teman di bidang Sarpras, ada di bidang Sarpras tersendiri. Jujur untuk apa ya tadi ya, plengsengan itu mungkin juga belum sekolah punya. WC juga mungkin itu kan menurut saya itu hal apa ya, fasilitas yang mendasar bagi teman-teman kita. Mungkin juga belum semua sekolah ada, tapi insya Allah kalau kami di Dinas Pendidikan sudah memberikan itu, sudah menyiapkan untuk teman-teman kita apa ya beberapa fasilitas untuk teman-teman dari disabilitas. Saya kira begitu nggih Pak Win, Mbak Dwi. Nanti materi saya sharekan ke saya sharekan ke Mbak Dwi, nanti bisa di-share ke yang lain, tapi intinya bahwa kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tetap komitmen untuk mengusulkan terkait beberapa hal tadi yang Pak Win sampaikan, baik terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Kurikulum, saya kira kalau kurikulum itu kami RPP juga ada modifikasi, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi tentunya berbeda antara teman-teman anak-anak kita yang tidak memiliki keterbatasan dengan anak-anak yang memiliki keterbatasan. Sarpras barangkali nanti akan kami coba usulkan, namun sekali lagi kami berharap mari kita sama-sama mengusulkan, artinya teman-teman di berbagai forum yang barangkali panjenengan miliki, silahkan juga untuk mengusulkan, dan kami sendiri juga akan mengusulkan di berbagai forum yang itu diperuntukkan untuk anak-anak kita penyandang disabilitas. Saya kira begitu Pak Win, Mbak Dwi, dan teman-teman sekalian. Sekali lagi kami berbangga berbahagia hari ini bisa bergabung dengan teman-teman sekalian, dan kami siap barangkali di forum-forum berikutnya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, dan saya pikir yang paling penting adalah komitmen dari kita sekalian memiliki persepsi yang sama, dan barangkali saya juga menderek tadi usul dan pesan Pak Win dan teman-teman, sekian persen yang tidak menjawab dan tidak tahu itu adalah bagian masyarakat yang harus kita berikan edukasi tentang pendidikan inklusi atau tentang hak-hak pendidikan bagi anak-anak kita penyandang disabilitas. Monggo saya kembalikan ke Mbak Dwi Suka, karena saya juga Dwi begitu. Sekali lagi barangkali ada kurangnya kami saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dwi.